Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik lagi sama aku, Syarifah Bella Nazma Fadia, dan beberapa rekan aku. Baiklah, pada hari ini kami akan kembali membahas suatu materi, yaitu sterilisasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu sterilisasi, disimak videonya ya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sterilisasi, tujuan dilakukannya sterilisasi, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses sterilisasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini, adalah mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan juga virus yang terdapat dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biological agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Sterilisasi didesain untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Target suatu metode inaktivasi tergantung dari metode dan tipe mikroorganisme, yaitu tergantung dari asam nukleat, protein, atau membran mikroorganisme tersebut. Agen kimia untuk sterilisasi disebut dengan sterilan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dilakukannya sterilisasi. Tujuan sterilisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyiapkan peralatan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai. Yang kedua, mencegah peralatan cepat rusak. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi silang. Yang keempat, menjamin kebersihan alat. Dan yang kelima, menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril dan aman digunakan untuk pasien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses sterilisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses sterilisasi yaitu yang pertama yaitu sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Yang keempat, tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Yang kelima, memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korentang steril. Dan yang keenam, saat mendinginkan alat steril, tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka, harus dilakukan sterilisasi ulang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mia Julian Levy. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya itu ada teknik sterilisasi. Nah, teknik sterilisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teknik sterilisasi secara mekanik, yang kedua itu teknik sterilisasi secara fisik, dan yang ketiga itu teknik sterilisasi secara kimiawi. Pertama itu ada teknik sterilisasi secara mekanik atau filtrasi, di mana cara ini sering digunakan untuk mensterilisasikan yang tidak tahan panas. Contohnya di sini untuk mensterilisasikan vaksin, enzim, dan juga antibiotik. Selain itu, teknik sterilisasi ini juga menggunakan suatu saringan yang beroperasi sangat kecil, misalnya 0,22 mikron atau 0,4 mikron. Nah, dan penyaringan ini dilakukan dengan mengalirkan gas atau suatu cairan melalui suatu bahan penyaring yang memiliki pori-pori cukup kecil untuk menahan mikroorganisme yang berukuran tertentu. Nah, sedangkan filter yang biasa digunakan dalam sterilisasi ini yaitu adalah salah satunya adalah filter Berkevlet. Yang kedua itu ada teknik sterilisasi secara fisik. Teknik sterilisasi secara fisik ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pemanasan dan ada penyinaran. Untuk teknik sterilisasi secara pemanasan ini terbagi lagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu secara kering dan secara basah.
Sterilisasi secara kering ini digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat berupa logam. Sedangkan sterilisasi secara basah ini biasanya menggunakan uap air atau dengan cara merebuskan alat-alat selama kurang lebih 30-60 menit. Sedangkan sterilisasi dengan cara penyinaran, salah satunya itu dengan cara menyinarkan radiasi yang digunakan di sini, yaitu radiasi misalnya sinar UV, sinar gamma, sinar X, dan sinar katoda. Yang ketiga itu ada sterilisasi secara kimiawi. Sterilisasi secara kimia ini itu adalah suatu proses yang menggunakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme patogen yang kecil kecuali spora bakteri, virus, dan beberapa strain bakteri resisten. Nah, sedangkan basah untuk sterilisasi kimiawi ini menggunakan desinfektan, contohnya ada alkohol. Dan selain itu, sterilisasi ini juga menggunakan antiseptik. Pemilihan antiseptik terutama tergantung pada kebutuhan daripada tujuan. Nah, selain itu semua, ada pemakaian zat-zat juga yang dipakai dalam sterilisasi ini. Zat-zat kimia yang dapat digunakan dalam sterilisasi ini antara lain ada zat halogen, alkohol, fenol, hidrogen, peroksida, zat warna, ungu, kristal, dan lain-lain sebagainya yang bisa digunakan dalam sterilisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mia Julian Levy, yang dimana di sini ada ciri-ciri desinfektan yang ideal. Yang pertama, aktivitas antimikrobial, yaitu memiliki aktivitas antimikrobial dengan spektrum luas. Kemudian untuk kelarutannya dapat larut dan tidak bersifat racun bagi manusia maupun hewan lain. Keserbasamaan atau homogeneti, tidak bergabung dengan bahan organik. Kemudian aktivitas antimikrobial pada suhu kamar atau suhu tubuh. Selanjutnya kemampuan untuk menembus, tidak menimbulkan karat dan warna. Kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. Kemampuan sebagai deterjen dan ketersediaan biaya. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan antimikrobial kimiawi dengan tujuan praktis. Yang pertama, sifat bahan yang akan diberikan perlakuan. Kemudian, tipe mikroorganisme. Dan yang ketiga, keadaan lingkungan. Selanjutnya, menurut Hautowo 1992, bahan yang akan menjadi rusak bila disterilkan pada suhu tinggi dapat disterilkan secara kimiawi dengan menggunakan gas. Kemudian, bahan kimia yang sering digunakan antara lain yaitu alkohol, klor, yodium, formaldehid 8%, glutaraldehid, gas etilen oksida, Na-diklorosasyonurat, kloramina, dan klorosida, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke indikator. Indikator ada 3 jenis. Yang pertama ada indikator biologi atau biological indikator. Yang kedua ada indikator kimia atau chemical indikator. Yang ketiga ada indikator fisik atau physical indikator. Nah, pada indikator biologi, prinsip kerja dari indikator biologi sendiri adalah mensterilkan spora hidup mikroorganisme dalam dan amat resisten dalam jumlah tertentu. Nah, jenis yang digunakan biasanya adalah Bacillus subtilis atau sterilisasi gas ETO dan panas kering. Dan yang kedua adalah Bacillus subtilis, yaitu dengan radiasi ionisasi, dan yang ketiga ada Bacillus stearothermophilus atau sterilisasi uap. Nah, yang kedua ada indikator kimia atau chemical indikator. Indikator kimia ini adalah indikator yang menandai terjadinya paparan sterilisasi atau uap panas atau gas ITO pada objek yang disterilkan dengan adanya perubahan warna. Indikator kimia diproduksi dalam bentuk strip, kartu, dan vial. Beberapa jenis indikator kimia yaitu yang pertama, Brown Sterilizer Control Tube, yaitu tabung kecil tertutup yang mengandung campuran zat dan indikator. Terjadi perubahan warna hijau jika suhu dan waktu sterilisasi telah terlihat. Kemudian yang kedua ada filter paper strip, dan yang ketiga ada Royce Sachet atau gas ITO ethylene fluorcitrate yang terbentuk menjadi dari kuning menjadi ungu. Kemudian ada dosimeter radiasi. Terjadi perubahan densitas objek karena radiasi diukur dengan spektro UV. Kemudian yang ketiga yaitu ada indikator fisik atau physical indikator. Indikator ini
saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi sterilisasi ini. Apabila ada salah-salah